Halo, selamat datang teman-teman para pejuang CPNS, khususnya untuk guru IPS SMP yang akan melaksanakan ujian SKP yang katanya akan diadakan sekitar bulan Agustus September setelah Diktin. Masih ada waktu untuk belajar. Nah, untuk SKB guru IPS SMP sendiri berdasarkan FRFR tahun lalu dan teman-teman saya yang lulus SKB IPS tahun lalu dan sekarang sudah menjadi guru PNS ya IPS itu terdiri dari 100 soal. Nah, 30 soal itu berisi tentang soal-soal pedagogik dan 70 soal itu berisi tentang soal-soal profesional IPS. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang 30 soal pedagogik. Nah, untuk soal-soal pedagogik itu sendiri itu sangat luas sekali teman-teman. Jadi memang harus belajar ekstra karena dimulai dari tujuan pembelajaran, media pembelajaran, RPP, strategi pembelajaran, cara mengatasi kesulitan belajar siswa, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita perlu berlatih latihan soal dan pembahasannya agar kita terbiasa untuk menjawab soalnya dengan lebih mudah dan cepat. Karena nanti ketika mengerjakan soal SKB, kata teman-teman saya yang sudah lulus tahun yang lalu, itu juga dikasih waktu sama seperti halnya dengan SKD. Nah, baik, langsung saja. Kali ini saya Uni akan membahas tentang 30 soal tryout SKB CPNS Pedagogik IPS untuk guru SMP tahun 2019 tahun 2020 pada part 1, karena video ini akan terdiri dari tiga video ya, dari part 1, part 2, dan part 3. Setiap part akan berisi tentang 10 soal dan pembahasannya. Baik, langsung saja dengan soalnya. Soal nomor 1. IPS atau Social Studies merupakan kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang dikemas secara psikologis untuk tujuan pendidikan atau membentuk warga negara yang kompeten. Oleh karena itu, pembelajaran IPS harus menggunakan prinsip sebagai berikut. A. Humanis. B. Fleksibel. C. Terintegrasi. D. Kooperatif. E. Konstruktif. Nah, coba sambil teman-teman berpikir kira-kira jawabannya apa. Baik, jadi jawabannya adalah C. Terintegrasi. IPS atau Social Studies merupakan kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang dikemas secara psikologis untuk tujuan pendidikan atau membentuk warga negara yang kompeten. Oleh karena itu, pembelajaran IPS harus menggunakan prinsip terintegrasi atau terpadu. Ya, kan namanya juga IPS terpadu, yaitu harus terintegrasi. Baik, soal selanjutnya. Ada 5 tuntutan pembelajaran IPS menurut NCSS agar tetap powerful atau memiliki kekuatan, yaitu pembelajaran IPS harus membuat siswa aktif, dilaksanakan terpadu, berbasiskan pada nilai, harus bermakna atau meaningful, dan challenging atau menantang atau menarik. Pembelajaran IPS yang challenging dimaksudkan agar A. Siswa terlatih untuk tetap belajar. B. Siswa senang belajar. C. Siswa terlatih dan tangguh dalam menghadapi masalah. D. Siswa belajar merasa senang. E. Siswa belajar tanpa batas. Jadi jawabannya apa ini teman-teman kira-kira? Ayo boleh dicoba dijawab ya. Jadi jawabannya adalah C. Siswa terlatih dan tangguh dalam menghadapi masalah. Pembelajaran IPS yang challenging dimaksudkan agar siswa terlatih dan tangguh dalam menghadapi masalah. Baik, soal selanjutnya. 5 nilai karakter
Yang menjadi prioritas gerakan nasional revolusi mental adalah nasionalisme, integritas, kemandirian, gotong royong, dan religius, ditujukan untuk a. membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. B. Membangun tradisi positif generasi bangsa. C. Menghadapi perubahan yang sangat cepat. D. Membangun manusia masa depan yang pancasialis dan berkualitas. E. Mempersiapkan mental generasi muda yang maju dan modern. Jadi jawabannya apa teman-teman? Ayo coba dijawab. Jadi jawabannya adalah A. Tujuan revolusi mental untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Ingat teman-teman, jadi soal-soalnya itu juga termasuk soal-soal isu-isu mutakhir sekarang ini. Termasuk revolusi mental ini adalah soal-soal mutakhir. Jadi mengikuti perkembangan isu-isu terakhir ini ya. Jadi coba dibuka-buka lagi, mungkin di searching di Google atau di Wikipedia tentang revolusi mental ini. Soal selanjutnya. Pak Adi, seorang guru IPS, akan melakukan penilaian pada ranah kompetensi keterampilan dalam menggambar peta. Maka rancangan penilaian yang cocok untuk kompetensi tersebut menggunakan jenis penilaian A. Penilaian kinerja atau performance. B. Rancangan penilaian remedial. C. Penilaian antar teman. D. Jurnal atau catatan guru. E. Penilaian portofolio. Nah, kira-kira apa ini jawabannya teman-teman? Jadi, jenis penilaian untuk mengetahui kompetensi keterampilan. Jadi, jawabannya adalah A. Penilaian kinerja atau performance. Jadi, instrumen yang dapat digunakan untuk menilai ranah kompetensi keterampilan yaitu penilaian kinerja atau performance. Baik, soal selanjutnya. Organisasi materi IPS dalam K13 harus berpusat pada potensi perkembangan peserta didik serta lingkungannya. Maksudnya bahwa organisasi materi pembelajaran IPS A. Tanggap terhadap perkembangan iptek. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan siswa. C. Organisasi mempertimbangkan keragaman peserta didik. D. Harus mempertimbangkan potensi peserta didik, mengembangkan potensinya agar menjadi manusia seutuhnya. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi jawabannya adalah D. Organisasi materi pembelajaran IPS yang berpusat pada potensi perkembangan peserta didik serta lingkungannya, artinya harus mempertimbangkan potensi peserta didik, mengembangkan potensinya agar menjadi manusia seutuhnya. Soal selanjutnya, analisis materi pembelajaran IPS pada tahap perencanaan harus tepat materi dan tepat sasaran dalam rangka penguatan literasi sosial siswa, sehingga siswa mudah dalam menguasai kompetensi yang diharapkan. Kegiatan analisis materi pembelajaran tersebut bagi guru IPS berhubungan dengan A. Penjabaran kompetensi. B. Penjabaran KI dan KD ke dalam IPK, tujuan dan materi pembelajaran. C. Penjabaran KI dan KD. D. Pengetahuan pedagogik materi ajar atau pedagogic knowledge. E. Pengetahuan konten materi ajar atau content knowledge. Jadi jawabannya adalah B. Kegiatan analisis materi pembelajaran tersebut bagi guru IPS berhubungan dengan penjabaran
KI dan KD ke dalam IPK, tujuan dan materi pembelajaran. Soal selanjutnya. Oh, sudah ada jawabannya teman-teman. Jadi pembelajaran IPS menggunakan smartphone berbasis Android sebagai sumber belajar pada subtema hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa lalu. Maksudnya, A. Mengangkat kebudayaan lama di dunia modern. B. Mengajarkan tentang globalisasi. C. Pemanfaatan sumber belajar. D. Penggunaan teknologi modern. E. Memadukan teknologi informasi untuk pembelajaran IPS. Jadi sudah jadi jawabannya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Memadukan teknologi informasi untuk pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS menggunakan smartphone berbasis Android sebagai sumber belajar merupakan bentuk memadukan teknologi informasi untuk pembelajaran IPS. Soal selanjutnya. Kegiatan inti pembelajaran IPS pada tahap mengasosiasi bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah. Informasi data hasil kegiatan mencoba menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya, yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi, dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Artinya, A. Siswa melakukan aktivitas antara lain menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, memprediksi, atau mengestimasi dengan memanfaatkan lembar kerja diskusi atau praktik. B. Memungkinkan siswa berpikir kritis tingkat tinggi atau higher order thinking skill hingga berpikir metakognitif. C. Memperbaharui sistem pendidikan. D. Hasil kegiatan mencoba dan mengasosiasi siswa menjadi lebih aktif. E. Bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi kalau teman-teman menemukan soal yang panjang lebar seperti ini, langsung cari kata kuncinya itu apa yang ditanyakan di soal itu, agar tidak mengulangi soal dari awal lagi. Itu akan menghemat waktu teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Siswa melakukan aktivitas antara lain menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, memprediksi, mengestimasi dengan memanfaatkan lembar kerja diskusi atau praktik. Soal selanjutnya. Pak Anton mengajar IPS pada tema tertentu dengan maksud ingin menanamkan kemampuan inquiry reflektif bagi generasi muda atau peserta didik agar kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah sesuai dengan esensi IPS sebagai inquiry reflektif. Teori belajar yang sesuai untuk pembelajaran IPS dalam hal ini adalah A. Teori behavioristik. C. Teori belajar konstruktivisme. C. Teori sibernetik. C. Teori sosial. E. Teori kognitif. Jadi kira-kira teori belajar yang cocok untuk pembelajaran siswa agar berpikir kritis itu adalah B. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar yang sesuai dengan pembelajaran IPS yaitu bertujuan agar peserta didik kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah sesuai dengan esensi IPS adalah teori belajar konstruktivisme. Seperti juga halnya dengan kurikulum 2013 itu juga menggunakan teori konstruktivisme. Soal selanjutnya. Teknologi informasi merupakan salah satu kekuatan yang mendorong inovasi dan kreativitas gagasan guru dalam pembelajaran harus diperbaiki terus-menerus. Pak Anto menggunakan video scribe untuk pembelajaran IPS. Kreativitas tersebut maksudnya, jadi inti dari apa sih video scribe itu? A. Video animasi gambar hidup. B. Video animasi tangan
yang membuat sebuah gambar dan tulisan dirangkai membentuk cerita tentang konsep. C. Video animasi gambar kartun. D. Melalui teknologi pembelajaran, para pendidik akan mudah melakukan simulasi pembelajaran. E. Video animasi untuk pembelajaran berupa cerita. Jadi jawabannya adalah B. Video animasi tangan yang membuat sebuah gambar dan tulisan dirangkai membentuk cerita tentang konsep merupakan salah satu pemanfaatan informasi dalam pembelajaran IPS, yaitu media video scribe. Jadi teman-teman juga harus update tentang media-media pembelajaran saat ini yang sedang digunakan dalam pembelajaran. Jadi menurut teman saya, cerita FR tahun lalu yang lolos jadi PNS guru IPS SMP itu katanya keluar media-media pembelajaran terbaru saat ini seperti video scribe ini. Jadi teman-teman boleh mencari referensi lain tentang media-media pembelajaran yang saat ini sedang digunakan. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 2. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih.